Halo semuanya, assalamualaikum, dengan aku Feli di sini. Nah, ini yang banyak banget di request dan memang membingungkan juga sebenarnya apa sih bedanya dropship dan afiliasi. So, di video kali ini aku bakalan jelasin secara tuntas biar teman-teman yang mungkin baru banget memulai bisnis tanpa modal gitu ya, kalian bisa menentukan kira-kira kalian tuh mau pilih menjadi seorang dropshipper ataupun afiliasi. Karena di pengalaman aku pribadi, aku yang udah terjun keduanya, sebenarnya keduanya ini tuh kayak sama-sama menghasilkan cuan tanpa kita itu harus punya barang. Nah, sebelum lanjut, biar teman-teman tuh nggak ketinggalan dengan konten aku yang lainnya, jangan lupa support aku dengan cara klik like dan subscribe-nya di sini. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita play. Jadi buat teman-teman pemula yang mungkin masih bingung sebenarnya apa sih perbedaan dari dropship dan afiliasi ini. Nah, jadi dropship dan afiliasi ini tuh sebenarnya kita itu menjual produk orang lain tanpa harus punya barangnya. Yang artinya kita itu pihak kedua nih yang menjual kembali produk dari all shop lain atau dari supplier lain. Tapi yang harus digarisbawahi adalah beda nih cara konsep jualannya. Jadi kalau dropship itu cara jualannya itu ya kita itu wajib banget punya toko online. Sedangkan kalau konsep jualan dari afiliasi itu ya kita cukup bikin konten yang mana kita itu mereview atau menjual produk orang lain dengan membuat konten maupun live streaming yang sekarang tuh lagi happening banget. Nih aku jabarin ya cara kerja dari dropship. Jadi yang pertama ini, kita kalau misalkan memilih sebagai dropshipper itu memang wajib banget untuk punya toko online, itu di Instagram, di Shopee, di TikTok, dan marketplace lainnya. Kenapa harus banget punya toko online? Ya karena cara kerja kita jualan itu ya via online guys. Via offline pun bisa, itu via temen gitu ya, dari mulut ke mulut. Misalkan kayak aku nih dropshipper, aku kasih tahu ke temen aku, guys aku jualan casing ini loh, kalau kalian mau beli kalian bisa langsung aja belinya ke aku. Nah nanti barulah aku tuh bantu orderin ya dari customer aku ke supplier, tapi nanti itu supplier nih yang bakal langsung kirim ke alamat customer aku ini. Nah kayak gitu guys. Nah sedangkan untuk cara kerja dropship yang kedua ini adalah harus cari supplier yang memang open dropship. Kenapa harus cari supplier yang open dropship? Karena nggak semua supplier ataupun nggak semua online shop itu open dropship. Karena sebagian dari all shop memang masih menganggap bahwa biasanya tuh dropshipper pemula kayak ribet kayak order kagak tapi minta diskon. Nah biasa kayak gitu, itu yang ngebuat online shop tuh akhirnya nggak open dropship gitu ya teman-teman. Jadi memang challenge banget nih kalau kita memilih menjadi seorang dropshipper, itu kita harus cari supplier ataupun online shop yang amanah, yang bisa diajak kerja sama. Nah cara kerja yang ketiga ini yaitu kalau kita jadi seorang dropshipper, kita tuh wajib banget loh untuk minta alamat supplier kita untuk kita taruh di alamat Shopee kita. Nah kenapa begitu? Karena nantinya itu kan yang kirim paket si supplier kita nih, bukan kita. Jadi secara otomatis si customer itu taunya ya kan alamat yang di Shopee kita itu adalah alamat kita gitu. Padahal sebenarnya itu alamat supplier, karena kan yang kirim supplier. Nah itu yang teman-teman harus banget pahami. Dan gak semua supplier ataupun all shop kadang-kadang tuh ngasih alamat yang bener. Kadang-kadang juga mereka cuman ala kadarnya doang. Nah makanya aku bilang kalau kita jadi dropshipper itu memang challenge banget gitu ya, untuk minta alamat si suppliernya, harus cari suppliernya. Nah kayak gitu. Nah cara kerja yang keempat ini kalau kita jadi dropshipper juga nantinya nih kalau ada customer kita yang beli nih teman-teman, kita itu harus order ke supplier. Nah di sini aku kasih contoh ya, misalnya kalau customer kita ordernya via Shopee nih ya kan, nah kita itu harus nalangin dulu guys. Karena apa? Karena kan uang si customer itu tuh kayak ketahan di Shopee. Jadi kita itu sebagai dropshipper memang harus nalangin dulu. Sedangkan kalau misalkan kita jualan via Instagram gitu ya, kalau via Instagram itu ya berarti customer itu ordernya via WhatsApp nih, itu kan uangnya langsung nih ditransfer ke rekening kita. Nah kalau via WhatsApp ini memang kita bisa langsung aja nih ambil keuntungannya. Dan kalau kita mau order ke supplier ya pakai uang si customer gitu ya teman-teman, itu memang akan lebih mudah dan enak gitu ya, dibanding kalau ordernya itu via Shopee, kita itu kayak harus nalangin dulu. Nah di sini aku bakalan spill juga gimana sih cara promosiinnya biar ada yang beli. Jadi cara promosinya itu ya
kita tuh harus bikin konten yang kita itu menjual produk dagangan kita. Nah, lalu yang kedua ini adalah jangan lupa nih teman-teman, kalau misalkan kita itu dropshipper, kita juga harus posting dagangan kita ke sosial media kita. Lalu jangan lupa juga nih untuk kita bikin promo. Nah, makanya aku selalu bilang kalau kita mau jadi dropshipper itu, kita kalau bisa jangan dropshipper produk yang murah, karena akan susah ambil untungnya. Maka dari itu kita itu harus cari produk yang gampang dinaikin, biar kalau misalnya kita tuh bikin harga promo, kita tuh kayak masih dapetin untung. Bisa juga untuk endorsement ke selebgram gitu ya teman-teman, sebagai media promosi. Nah, sekarang kita bahas apa sih keuntungannya kalau kita tuh menjadi seorang dropshipper berdasarkan pengalaman aku pribadi nih. Jadi yang pertama pastinya kita itu bisa jualan tanpa harus punya produk ya teman-teman. Nah, keuntungan yang kedua nih kalau kita tuh menjadi seorang dropshipper, pastinya keuntungannya itu jauh lebih besar ya. Yang artinya kita itu kayak bisa ngatur sendiri nih, kita tuh mau ambil untung berapa. Dan ini pastinya keuntungan yang ketiga kalau kita jadi seorang dropshipper yang sangat-sangat berharga banget buat aku adalah pengalaman yang mana ini adalah ilmu yang bisa aku praktekin ketika nantinya aku udah punya modal untuk bikin produk sendiri teman-teman. Jadi dari menjadi seorang dropshipper ini kita jadi dapat ilmunya, gimana sih caranya ngadepin customer, gimana sih caranya proses orderan, gimana sih caranya bikin promosi. Nah, seperti itu yang menurut aku kayak ini mahal banget sih. Kalau kita nggak berani mencoba menjadi dropshipper, kita nggak akan tahu gimana sebenarnya proses kalau misalnya ada yang beli segala macam. Nah, ini yang sangat-sangat ngebantu aku banget ketika aku akhirnya bikin produk sendiri. Oh, aku jadi lebih paham, oh harusnya tuh begini, begitu. Kalau tadi kelebihan, dan sekarang kita bahas nih kekurangan kalau kita tuh menjadi seorang dropshipper. Nah, kalau di pengalaman aku pribadi memang challenge banget. Kekurangan dari dropshipper itu adalah ketika kita itu mencari suppliernya, karena nggak semua supplier itu ternyata amanah, nggak semua produk yang ada di gambar itu sesuai dengan realnya gitu teman-teman. Kadang juga suka ngezong gitu. Makanya ini sih termasuk salah satu kekurangan dari dropshipper yang sangat-sangat disayangkan banget. Nah, kekurangan yang ketiga ini kalau kita menjadi dropshipper, ini yang kadang-kadang kita memang harus siap sih teman-teman. Jadi meskipun kita itu berpartneran dengan supplier yang memang mereka itu open dropship, kadang-kadang mereka juga suka kayak nggak ngeh atau suka lupa juga gitu. Ini yang fatal banget yang aku pernah banget rasain. Jadi waktu itu pernah ada customer aku yang beli, aku seperti biasa dong order ke supplier aku bilang, "Kak, biasa ya dropship." Tapi ternyata yang dicantumin di paketnya itu adalah nama si suppliernya. Jadi ketahuan gitu loh kalau aku itu dropshipper. Aduh, itu tuh kekurangan dari dropship. Jadi kadang-kadang memang supplier itu tuh suka nggak amanah gitu ya, meskipun kita tuh suka langganan gitu. Jadi ini kayak ini lebih ke was-was aja sih teman-teman. Mungkin kalian bisa atau kalian tuh bakal ngerasain hal kayak gini kalau kalian lagi apes aja sih kayak gitu. Terus juga kekurangan dari dropshipper ini ya pastinya harganya bersaing ya teman-teman. Kita juga nggak bisa ngejual produk dropshipper ini terlalu mahal, bakalan susah banget untuk ngejualnya gitu. Jadi mending harganya bersaing gitu ya sama si suppliernya. Jadi jangan terlalu ambil yang keuntungan terlalu banyak, tapi masih oke juga kalau kita jual lagi gitu. Sekarang kita lanjut untuk ngebahas dan ngejabarin tentang afiliasi ini sebenarnya apa sih. Nah, gimana cara kerjanya. Jadi yang pertama ini kalau misalnya kita memilih akhirnya untuk menjadi afiliasi, pastinya kita itu harus bikin akun ya teman-teman di sosial media, misalnya tuh kayak di TikTok, Instagram, di YouTube. Lalu cara kerja dari afiliasi ini pastinya kalau kalian sudah memutuskan untuk menjadi afiliasi, kalian itu harus daftar dulu. Jadi nggak bisa kayak kita tuh ujuk-ujuk langsung menjadi afiliasi, itu nggak bisa guys, kalian tuh harus daftar dulu. Nah, pastinya kalau misalnya kalian tuh udah daftar, jangan lupa juga nih untuk masukin produk affiliate-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bikin konten afiliasi sesuai dengan konsep konten yang sudah kamu tentukan. Sekarang kita bahas yaitu gimana cara promosinya. Jadi teman-teman, untuk promosi affiliate ini ya, biar banyak yang nonton atau alias FYP gitu ya teman-teman, dan biar banyak yang beli dari konten afiliasi yang udah kita buat, adalah dengan kita itu membuat konten yang menarik gitu ya teman-teman, konten video. Oke, jadi nantinya kalau misalnya penonton yang tertarik dengan produk yang kamu review dan mereka itu klik link produk yang kita review, maka kita itu akan dapetin komisi. Jadi memang kalau afiliasi itu yang harus kamu lakukan adalah selalu ya teman-teman, selalu membuat konten video. Entah hari ini ada yang nonton atau enggak, ada yang beli atau enggak, kita harus fokus untuk bikin konten video. Jadi untuk kekurangan dari affiliate ini tuh sebenarnya lebih ke komisi kali ya kalau aku bilang. Jadi berbeda dengan dropship. Kalau dropship itu kan kita bisa ambil keuntungannya sesuai dengan maunya kita
kita mau untung berapa tinggal dinaikin aja kan harganya. Sedangkan kalau affiliate itu tuh udah ditentuin oleh sellernya. Kalau di Shopee itu kita bisa ngeliat nih, oh kita itu dapetin komisi berapa sih. Kita bisa pilih-pilih aja nih kira-kira komisi yang gede, barulah kita itu promosiin si produk itu. Nah sebenarnya kalau untuk promosiin produk ya, kita nggak wajib-wajib banget untuk bikin konten video gitu ya teman-teman. Kita share gambar aja tuh bisa banget. Yang penting kalau misalnya ada yang klik link dari produk yang udah kita share, nantinya itu kita dapetin komisi. Dan itu dia perbedaan dari dropship dan afiliasi. Nah kalau aku pribadi yang memang udah terjun ke keduanya dan udah menghasilkan cuan dari sana, kalau aku bilang sih, kalau saat ini ya teman-teman di tahun 2023 ini, aku akan lebih memilih afiliasi sih, karena lebih menjanjikan. Karena apa? Dengan aku berafiliasi, aku dapat kesempatan banget di endorse oleh brand-brand gitu ya. Aku akan lebih mudah dapetin endorsement gitu. Sedangkan untuk dropshipper, kalau aku lihat makin kesini tuh makin susah banget, karena ya kalian bisa lihat kan, makin kesini tuh kayak supplier ataupun agen pusatnya langsung itu ikut-ikutan jualan dan banting harga. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau dropship di tahun 2023 tuh benar-benar challenge banget guys. Jadi untuk keputusan itu tetap ada di kalian. Pokoknya kalian tuh jangan ikutin aku, karena aku udah terjun keduanya. Aku memang lebih pilih di afiliasi, tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau dropshipper sekarang juga nggak apa-apa, boleh banget ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat. Nah itu dia teman-teman perbedaan dari dropship dan afiliasi. Semoga teman-teman yang mungkin mau jualan online shop tanpa modal, kalian tuh udah nggak perlu bingung lagi apa bedanya. Pokoknya semangat terus, pokoknya jangan putus asa, dan kalian bisa pilih sesuai dengan passion kalian. Oke. Aku mau ucapin terima kasih banyak, dan semoga video ini informatif. Jangan lupa di like dan support aku, dan tunggu aku di next konten berikutnya. Jadi dadah.